Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melihat ada 5 huruf yang insya Allah bagi kalian sudah tidak asing lagi, yaitu huruf qalqalah. Mungkin sebagian kalian menganggap huruf-huruf qalqalah ini sangat mudah dipraktekkan. Bahkan kita sudah mengenalnya di waktu masih belajar Iqra dulu. Insya Allah kalian semua ingat, di pelajaran Iqra itu terdapat pembahasan tentang qalqalah. Dan di situ pula kita diajarkan merangkai huruf-huruf qalqalah menjadi sebuah kata, baju di toko. Namun ketika itu guru kita atau ustadz kita hanya mengajarkan secara global saja, karena mungkin kita masih tahap dasar sehingga kita belum diajarkan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca qalqalah. Yang penting kita sudah bisa memantulkan suara pada huruf qalqalah, itu sudah dibenarkan. Di video ini kita ingin menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam mengucapkan huruf qalqalah. Sebelum kita lanjut, mungkin perlu untuk kita mengingat kembali apa itu qalqalah. Qalqalah secara istilah memunculkan suara pada huruf yang sukun setelah memisahkan dua bagian alat pengucapan. Jadi contoh pada huruf dal sukun. Sebelum kita memberikan sifat qalqalah, bunyinya seperti ini. Ahad, ahad. Kemudian kita berikan sifat qalqalah, yaitu dengan memunculkan suara pada huruf yang sukun setelah memisahkan dua bagian alat pengucapan. Ahad, ahad. Setelah kita melepaskan makhraj huruf dal dari dua alat pengucapannya, muncullah suara ahad, ahad. Kalau kita tidak memisahkan dua bagian alat pengucapan, niscaya pantulan suara tidak akan terjadi, qalqalah tidak akan terjadi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti kita, yaitu kesalahan-kesalahan dalam membaca huruf-huruf qalqalah. Setidaknya ada 3 kesalahan yang sangat sering terjadi saat menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Kesalahan yang pertama adalah bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Contoh pada kata ini, kita perhatikan pada huruf ba yang kita harus berikan sifat qalqalah. Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini, huruf ba yang sukun ketika kita berikan sifat qalqalah itu terbawa dengan harokat. Misal di sini harokat sebelum ba adalah kasrah. Maka contoh bacaan yang salah, fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Iblisa, iblisa. Qalqalah pada huruf ba itu terbawa dengan harokat kasrah. Nah, ini bacaan yang keliru. Bacaan yang benar adalah iblisa, iblisa. Perhatikan perbedaannya antara iblisa, bacaan yang salah, dengan bacaan yang benar, iblisa. Kita ulangi, kita baca dengan bacaan yang betul. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Kemudian contoh yang lain, kita perhatikan pada huruf qaf. Sebelum huruf qaf ada huruf yang berharokat dhammah. Maka kesalahan yang sering terjadi seperti ini. Wa in khiftum alla tuqsitu, alla tuqsitu. Perhatikan huruf qaf bunyinya seperti dhammah. Alla tuqsitu, tuqsitu. Itu bacaan yang keliru. Yang benar adalah alla tuqsitu, tuqo. Perhatikan ya perbedaannya. Bacaan yang salah alla tuqsitu. Yang benar alla tuqsitu, tuqo. Kita lanjut. Bentuk kesalahan yang kedua, mengakhiri qalqalah dengan suara hamzah sukun. Kalian coba perhatikan di surat Al-Ikhlas. Kita baca surat Al-Ikhlas ini secara keseluruhan karena setiap akhir dari ayat surat Al-Ikhlas ini adalah huruf qalqalah. Kita baca dengan bacaan yang salah dan kalian simak dengan baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setiap huruf dal yang kita qalqalahkan dalam surat ini, kita mengakhirinya dengan hamzah sukun. Ahad, yulad,
Ya, seperti itu. Dan ini termasuk kesalahan yang sering terjadi. Seakan-akan setelah huruf dal itu ada hamzah sukun. Seperti ini. Jadi yang benar, kita tidak boleh mengakhirinya dengan hamzah sukun. Yulad, yulad. Tidak boleh yulad, yulad. Semoga bisa dibedakan ya, mana contoh yang benar dan mana contoh yang keliru. Sekarang kita coba baca surat ini dengan bacaan yang benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita lanjut, bentuk kesalahan yang berikutnya, memanjangkan suara qalqalah. Contohnya, kita baca ayat ini dengan bacaan yang salah, dengan bentuk kesalahan memanjangkan suara qalqalah. Khuliqa min ma'in dafiqa, dafiqa. Perhatikan kesalahannya, qalqalahnya dipanjangkan. Dafiqa, dafiqa. Ini bentuk kesalahan. Yang benar, khuliqa min ma'in dafiqa, dafiqa. Kemudian contoh lain, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, wat taraib. Perhatikan, qalqalah pada huruf ba dipanjangkan, dan ini juga termasuk kesalahan. Wat taraib. Yang benar, wat taraib, wat taraib. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita coba langsung praktekkan membaca surat At-Tariq. Karena surat At-Tariq ini sangat banyak huruf-huruf yang bersifat qalqalah di dalamnya. Kita coba langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا